Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Dwi Avianita, NIM 323 dari kelas 4 PGSD A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pengelolaan kelas. Model pengelolaan kelas merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman bagi siswa agar siswa lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. Ada beberapa model-model pengelolaan kelas menurut Novan Ardiwiani. Salah satunya adalah peraturan tempat duduk. Tempat duduk mempengaruhi siswa dalam belajar. Bila tempat duduk bagus, tidak terlalu rendah, tidak terlalu besar, tidak berat, bundar, persegi panjang, dan sesuai dengan postur tubuh siswa, maka siswa dapat belajar dengan baik dan tenang. Beberapa formasi menurut Novan Ardiwiani ada 11, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada formasi tradisional. Formasi ini seperti tempat duduk pada umumnya, yaitu klasik, memiliki bentuk berderet memanjang ke belakang, cocok digunakan untuk metode ceramah. Kelebihannya adalah peserta didik dapat bekerja sama dengan teman sebangkunya, sedangkan kelemahannya, barisan belakang biasanya ketinggalan pelajaran. Yang kedua ada formasi auditorium. Posisi tempat duduk berderet memanjang ke samping. Formasi ini cocok digunakan untuk metode ceramah dan tanya jawab yang bersifat interaktif. Kelebihannya, guru bisa mengamati siswa secara menyeluruh, sedangkan kelemahannya, pembelajaran kurang aktif karena ruang yang terbatas. Yang ketiga ada formasi chevron. Formasi chevron ini membuat interaksi guru dengan siswa dan antar siswa lebih interaktif, sehingga siswa dapat menjalani kegiatan belajar mengajar dengan antusias, menyenangkan, dan fokus. Formasi ini cocok digunakan untuk metode ceramah interaktif, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Kelebihannya adalah dapat mengurangi jarak antara peserta didik dengan peserta yang lainnya. Yang keempat ada formasi bentuk U. Formasi kelas bentuk U sangat tepat dilakukan pada kegiatan belajar dengan metode diskusi, presentasi, dan kerja tim. Kelebihannya dapat menjangkau seluruh siswa sehingga pembelajaran dapat maksimal, sedangkan kelemahannya adalah jumlah peserta didik yang sedikit. Yang kelima ada formasi meja pertemuan. Formasi ini dapat digunakan dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok di dalam kelas, yang mana guru biasanya memberikan tugas kelompok untuk diselesaikan secara kolektif. Yang keenam ada formasi konferensi. Formasi konferensi ini cocok untuk metode diskusi, debat aktif, dan tim kuis. Kelebihannya menjadikan permasalahan yang dianggap susah menjadi mudah karena didiskusikan secara bersama. Kelemahannya dapat mengurangi peran penting siswa. Yang ketujuh ada formasi pengelompokan terpisah. Formasi ini bertujuan untuk memberikan upaya pendalaman pada sebagian siswa dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Sementara itu, yang masih membutuhkan bimbingan dari guru tetap berada dalam pengawasan guru.
Yang kedelapan ada formasi tempat kerja. Formasi tempat kerja ini sangat tepat jika dilakukan di dalam laboratorium, yang mana setiap siswa duduk satu tempat untuk mengerjakan tugas seperti mengoperasikan komputer, mesin, atau melakukan praktikum di laboratorium. Yang kesembilan ada formasi kelompok untuk kelompok. Susunan formasi kelompok untuk kelompok sangat memungkinkan guru untuk melakukan diskusi atau menyusun permainan peran, berdebat, atau observasi pada kegiatan kelompok. Kelebihannya, peserta didik menjadi lebih aktif dan menimbulkan rasa kompetisi yang sehat. Sedangkan kelemahannya, peserta didik asik main sendiri dan tidak memperhatikan guru. Yang ke-10 ada formasi lingkaran. Formasi lingkaran ini biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dalam satu kelompok, yang mana guru sebagai manajer kelas memiliki peran untuk membimbing dan mengarahkan jalannya kegiatan belajar mengajar tersebut. Kelebihannya dapat menyelesaikan permasalahan kelompok secara bersama. Kekurangannya, pembelajaran kurang efektif dalam penerimaan dan pemberian tugas karena siswa umumnya lebih suka bermain. Yang ke-11 ada formasi periferal. Seorang guru menginginkan siswa memiliki tempat untuk menulis menggunakan formasi tempat duduk periferal, yaitu meja ditempatkan di belakang siswa. Guru dapat menyuruh siswa memutar kursi-kursinya secara melingkar saat guru menginginkan diskusi kelompok. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.